masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Kawanan gajah liar menyerang permukiman di Tanggamus. 9 rumah petani porak-poranda. Udah dengar nih, Cinggu? Udah dengar tuh ya? Gegara tidak mau bayar parkir mobil, seorang petugas KSOP Bakauheni menodong senjata petugas parkir pelabuhan Bakauheni. Libur panjang sekolah yang bersamaan dengan Natal dan Tahun Baru sudah berakhir. Hari ini para pelajar serentak masuk sekolah. 24 menuju tahun 2025. Tentunya kita akan mengingatkan di dalam kebaikan. Kawas sobi sober. Diam. Buronan pembunuhan pada malam tahun baru bernama Rozi Mirza ditangkap di tempat persembunyiannya di rumah kerabatnya di Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah, Jumat siang. Awal penangkapan, tersangka sempat berusaha memberontak, namun berhasil dilumpuhkan oleh beberapa polisi. Korban pembunuhan bernama Kamarudin. Korban dan tersangka tinggal bertetangga di Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pembunuhan dipicu dendam tersangka terhadap korban yang selama ini mereka hidup bertetangga namun hubungannya tidak harmonis. Puncak dendam itu pada malam tahun baru lalu. Tersangka mendatangi rumah korban dan korban yang keluar rumah langsung ditusuk tersangka dengan pisau. Korban menderita luka di perutnya dan akhirnya tewas di rumah sakit setelah mendapat perawatan selama 4 jam. Jadi kau tusuk itu berapa kali? Sekali aja. Kenapanya? Nggak tahu ya. Kamu nggak Pokoknya tahu? saya acungin kayak gini aja dia maju gitu. Kamu di mana nujanya? Di perutnya apa di mana? Nggak, saya nggak nujah, dia yang maju tuh. Iya, tapi kamu yang bersangkutan betul merupakan tersangka ataupun pelaku penusukan pada malam tahun baru. Adapun barang bukti yang kami amankan daripadanya berupa sebilah pisau. Kemudian motif daripada pelaku melakukan penusukan terhadap korban ini diawali dengan cekcok yang memang sudah lama antara korban dengan tersangka. Ini merupakan tetangga sebelah rumah ya. Dengan kemudian motif dan modusnya yang bersangkutan memanggil korban pada saat malam tahun baru tanpa diketahui oleh korban, pelaku langsung melakukan penusukan pada bagian perut di bawah pusar dengan luka kedalaman 6 cm dan juga lebar kurang lebih 2 cm. Korban meninggal dunia, sudah dikebumikan dan pada saat itu kami lakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Harapan Bunda. Pisau yang dipakai tersangka untuk membunuh korban dan pakaian korban disita sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan pembunuhan berencana, ancaman hukumannya di penjara seumur hidup. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Kawanan pencuri motor yang membawa senjata api menyatroni rumah seorang warga di Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, Sabtu malam. Namun tersangka berhasil melarikan diri dengan tanpa membawa kabur motor karena pencurian terpergok korban. Para pelaku diduga berjumlah 4 orang, 3 mengawasi di jalan dan 1 lagi mencuri. Dalam rekaman CCTV, pelaku akhirnya meninggalkan motor curiannya di pintu gerbang rumah korban karena terpergok korban. Meski sempat dikejar korban dan warga, namun pengejaran pelaku terhenti setelah salah satu pelaku meletuskan tembakan ke udara dan menodongkan senjata api ke arah warga. Kedengar sama anak saya ke belakang, lihat motornya dinaikin orang ke arah gerbang.
Diteriakin lah dia maling, dikejar lah dia sampai ke, pada saat posisi di kepala itu motor dijatuhin, dia lari ke arah Jalan Purnawirawan. Dikejar sampai kurang lebih hampir 5 meter lah, 5 meter sampai 6 meter, depan gerbang sebelah itu samping kirinya. Teman yang dari arah luar, arah Purnawirawan ini masuk, itu melepaskan tembakan, kemudian dia putar balik. Ada satu lagi pelaku yang memantaunya, itu ada sebetulnya ngelewatin saya juga, dia ngejar lagi balik. Saya juga nggak tahu karena kita juga nggak kenal juga karena namanya jalan umum kan. Ternyata itu adalah rombongan si pelaku. Nah, diperkirakan pelaku itu kurang lebih ada 2 motor, 4 orang. Motor korban selamat dari pencurian namun rusak di bagian tulang kontaknya akibat perbuatan pelaku. Pencurian tersebut dilaporkan korban ke polisi dan korban menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Inilah detik-detik petugas kasir parkir kendaraan di pintu keluar Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, ditodong dengan senjata api softgun pada Jumat dini hari. Korban bernama Kemas Eksan dan pelakunya adalah seorang petugas kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bakauheni bernama Mas Yus Nirda. Menurut korban, penodongan dipicu pelaku yang juga sebagai petugas di Pelabuhan Bakauheni tidak mau membayar parkir sebesar Rp41.000. Senjata mirip pistol itu sempat meletus sebanyak 1 kali. Korban yang ketakutan kemudian membuka palang pintu parkir meskipun pelaku tidak membayar parkir mobilnya. Sebelumnya dia pengen keluar, saya scan tarifnya. Keluar tuh 41.000. Terus saya mintain, dia nggak terima, dia bilang dari KSOP. Terus apa namanya, melakukan pemaksaan itu. Pemaksaan untuk keluar ya? Iya, keluar. Tiba-tiba mengeluarkan Senjata api itu ya? Senjata api itu ditodongkan ke abang? Enggak, tiba-tiba dia. Tiba-tiba spontan ya? Spontan. Melakukan penembakan, ada letusan atau bagaimana? Ada letusan. Ada letusan. Berapa kali? Sekali. Pelaku sudah ditahan Mapolres Lampung Selatan. Senjata jenis airsoft gun yang dipakai tersangka untuk mengancam korban turut disita. Saat itu si terlapor mengeluarkan airsoft gun ya, airsoft gun dan menembakkan airsoft gunnya, airsoft gun tanpa ada amunisi, menembakkan ke arah depan, ya, ke arah depan 1 kali, kemudian menodongkan kepada si petugas 1 kali. Ya. Dipersangkakan terhadap terlapor yaitu pasal 335 KUH pidana, junto pasal 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senpi dengan ancaman 12 tahun. Hasil pemeriksaan polisi, senjata airsoft gun tersebut dimiliki pelaku secara resmi. Namun akibat disalahgunakan, pelaku terancam dijerat dengan pasal 33 junto pasal 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.